Baik, Bapak, Ibu, dan para peserta, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program kampus UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid yang salah satunya adalah ingin selalu mengupgrade kualitas para alumni dan para pengajarnya. Baik, perkenalkan di sini saya Rizka Asabet Sila sebagai moderator. Sebelumnya, eh, saya sampaikan yang terhormat kepada Bapak Dekan FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para jajarannya yang sayang sekali beliau tidak bisa hadir menemani kita pada pagi hari ini. Tapi beliau tidak lupa menitipkan salamnya kepada kita, kepada para narasumber yang hebat, dan kepada seluruh peserta webinar di pagi hari ini. Selamat datang di webinar Beasiswa Studi Luar Negeri yang diselenggarakan oleh FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama ya mendengarkan tips dan pengalaman dari dua narasumber yang sangat inspiratif ya. Yang pertama adalah Kak Mega Hendrawati, PhD ya. Beliau adalah awardee LPDP RI ya, sekaligus lulusan doktoral dari University of Birmingham. Yang tadi sengaja ya di awal saya putarkan videonya supaya para peserta ini semakin tergugah gitu ya. Semangatnya jadi luar biasa, meluap-luap gitu ya. Nah, oke, saya bacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu ya secara eh, singkat. Karena kalau saya baca semua ini bisa sampai besok ini ya kayaknya ya. Oke. Baik, beliau S1 ya lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Ini ada sepertinya ada peserta dari Universitas Gadjah Mada. Beliau di bidang prinsip-prinsip administrasi publik, kebijakan publik dan governance, kemudian kebijakan kebijakan publik tentang administrasi publik, manajemen publik ya. Kemudian beliau juga lulus dengan IPK cum laude. S2 beliau lanjutkan juga di universitas yang sama dengan IPK cum laude juga di tahun 2012 sampai 2014. Lalu beliau melanjutkan S3-nya di 2019 sampai 2024 di University of Birmingham. Jadi masih sangat hangat sekali nih ya fresh graduate Mbak Mega. Dengan judul penelitiannya, ini saya agak mumet ini ya kalau bacanya ya. Conflicting Governance Traditions and Street Level Bureaucrats Practice Policy Dilemmas and Blame Games in Indonesian Conditional Cash Transfer CCT Program. Mungkin di sini ada yang satu yang inline dengan beliau nanti mungkin bisa keep in touch lebih jauh ya. Baik, pengalaman kerja beliau ini beliau sekarang sebagai staf divisi ekonomi dan pembangunan subdivisi Badan Pengadaan Barang Jasa Kota Sukabumi. Mungkin ada yang dari Sukabumi bisa say hello dengan beliau. Kemudian pengalaman konferensi internasionalnya pernah juga di University of Liverpool yang suka bola, tapi kayaknya nggak ada hubungannya ya ini. University of Liverpool, kemudian juga di Prancis. Jadi untuk Bapak Ibu yang seperti saya yang cuma di Pekalongan doang, nah cobalah untuk uh, mencoba international conference ya seperti Mbak Mega ini. Kemudian academic training beliau Interpretative Political Science yang diselenggarakan oleh National Center for Research Method University of Southampton 2022. Nah, itu untuk profil pemateri kita yang pertama. Nah, saya keep dulu ini ada pemateri yang kedua yang tidak kalah menarik ya supaya tetap on di setiap on screen ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian para alumni-alumni UIN Gus Dur dan tadi saya lihat dari berbagai daerah. Semoga seminar ini memberikan insight supaya kita semangat untuk lebih upgrade diri ya, kuliah di luar negeri dengan beasiswa dan kembali lagi ke Indonesia untuk membangun negeri kita. Baik, tidak berlama-lama, mari kita eh, persilahkan untuk Kak Mega menyampaikan materinya. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risha. Terima kasih atas Waalaikumsalam. invitation-nya untuk sharing experience, pengalaman kemarin waktu S3 di UK dan juga proses beasiswa LPDP. Terima kasih juga untuk jajaran Win Gusdur yang sudah mengundang saya untuk jadi salah satu pemateri. Saya jadi deg-degan juga, mungkin di sini banyak teman-teman dosen yang jauh lebih expert karena nanti saya akan sedikit sharing tentang riset proposal. Jadi hopefully kita bisa eh, melakukan diskusi yang cukup menarik hari ini ya. Hari ini saya akan sharing, Mbak. Saya boleh share screen sekarang? Boleh, silakan. Kelihatan, Mbak, Pres, semuanya? Sudah, Mbak, tinggal di Ah, oke. Oke. Oke, so hari ini saya akan focusing on sharing experience saya pada saat proses beasiswa LPDP, securing your PhD with LPDP, essential preparations. Jadi persiapan apa yang harus teman-teman lakukan ketika akan berencana untuk melanjutkan pendidikan luar negeri, baik itu S2 atau S3, tapi mungkin untuk di slides ini saya akan banyak sharing terkait pengalaman saya untuk proses S3, tapi feel free untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya sesuatu yang belum saya cover di presentasi saya hari ini, di diskusi hari ini, teman-teman feel free untuk nanti menanyakan lebih lanjut terkait hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan. Oke. First thing first, saya pengen ngasih gambaran ke teman-teman my starting point pada saat saya memutuskan untuk melanjutkan S3 atau S3 luar negeri dan juga untuk memutuskan untuk mengikuti beasiswa LPDP. So, eh, pertama-tama saya ingin ngasih penekanan bahwa untuk melanjutkan S3 atau memperoleh beasiswa LPDP untuk S3 luar negeri itu, teman-teman bisa kok punya starting point, starting from zero, literally from zero kayak saya. Saya tuh nggak bukan seseorang yang highly academically like achieve at one point karena S3 itu akan fokus di riset, kemudian saya punya banyak publikasi, kemudian saya sudah banyak menulis jurnal tuh enggak sama sekali. Jadi tuh starting point saya itu saya nggak ada publikasi sama sekali teman-teman ya. Yang kedua, saya belum punya LOE, Letter of Acceptance dari university. Jadi pada saat saya mendaftar LPDP saat itu, saya juga masih mm, on the process cari university supervisors di university yang pas untuk saya. Jadi masih belum mendaftar, masih belum punya letter of acceptance dari university di UK. Kemudian saya sebelum daftar LPDP itu saya bahkan belum pernah ikut tes IELTS karena zaman saya tuh saya daftar LPDP itu 2018. Jadi before that fokus saya tuh ke TOEFL kan masih zaman TOEFL waktu. Jadi saya sama sekali tuh nggak tahu IELTS itu apa, jenis tesnya seperti apa, penilaian each section bandnya itu seperti apa, requirementsnya seperti apa tuh saya masih bener-bener buta zero zero. Terus dengan starting point kayak saya ini sebenarnya masih bisa nggak diterima untuk S3 di top 100 university di UK. Lalu apakah masih bisa diterima LPDP? Bisa. Jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi my point is untuk teman-teman yang merasa masih meragukan kemampuannya, masih merasa lack of confidence, kayak ya gimana saya mau compete sama peserta lain di LPDP, saya aja nggak ada publikasi mau S3, padahal kan S3 mungkin itu salah satu requirements-nya. Saya juga masih nggak punya LOE, kemudian bahasa Inggris saya mungkin masih nggak begitu bagus saat ini gitu. Tapi tuh bisa kalau teman-teman sih jangan-jangan jadi merasa bahwa dengan starting point yang mungkin agak zero gitu kan masih di awal banget itu kemudian sulit untuk teman-teman mendapatkan beasiswa atau S3 ke luar negeri itu enggak itu bisa. Dengan persiapan yang matang you have some weak points jadi pada proses pencarian beasiswa dan juga pendaftaran university you have to show your other strongest points. Jadi nanti kita akan diskusi apa yang kemudian saya highlight pada saat saya mendaftar LPDP dan juga university di UK saat itu. Oke, sebelum mulai ke proses persiapan, sebenarnya saya ingin nge-share dulu
motivasi saya untuk waktu itu melanjutkan S3 dan kenapa kok harus LPDP. Sebenarnya untuk S3 itu, kalau teman-teman dosen sih saya yakin teman-teman dosen itu punya a very good reason to continue your degree to PhD level karena memang mau nggak mau akan in the end of the day harus untuk pengembangan karir. Tapi pada saat itu saya bukan dosen, saya kerja di PNS daerah, kemudian saya juga bukan peneliti, kemudian saya tidak berkecimpung di dunia akademisi, so I have to find my own why karena eh, kalau udah tahu why-nya kenapa 4 tahun ke depan melaksanakan PhD itu akan sangat sangat sulit perjalanan. Jadi harus punya why yang cukup jelas pada saat itu. Kalau saya sendiri sih pribadi waktu itu ingin expand my horizons karena saya paham sebagai ketika saya ingin mengembangkan skill saya terkait penelitian tertentu, posisi saya sebagai PNS daerah itu nggak cukup karena mungkin memang tempatnya bukan di sini untuk mengembangkan diri secara ke financial daerah nggak ada untuk membantu saya untuk itu. Oleh karena itu saya harus bisa mencari resource lain yang dapat membantu saya untuk meningkatkan skill saya terkait penelitian. Jadi saya pengen banget waktu itu S3 itu expand my horizons, find another side of the world di bagian dunia lain tuh kayak mana dan merasakan environment akademik internasional itu seperti apa. Kemudian kalau untuk kontribusi secara untuk eh, tidak hanya untuk saya pribadi itu saya sebenarnya pengen dengan keilmuan saya peroleh. Saya waktu itu mengambil S3 saya di Birmingham itu Public Policy and Public Administration, jadi terkait kebijakan publik yang sangat relate dengan pekerjaan saya ini. Jadi saya harap keilmuan yang saya peroleh itu bisa jadi bridging membantu saya memiliki practice yang lebih bagus dan juga dan diharapkan bisa memberikan solusi rekomendasi kebijakan untuk daerah saya. Itu sebenarnya kenapa saya pengen S3 dan secara personal itu saya tertarik dengan isu penelitian terkait stakeholder birokrasi. Jadi saya pengen banget meneliti lebih lanjut terkait isu itu dan mungkin dengan S3 lah saat itu pilihan yang tepat ketika saya ingin menggeluti satu bidang keilmuan isu tertentu. Nah, terus kenapa LPDP? Sebenarnya pada saat saya mendaftar LPDP, saya nggak terlalu banyak tahu terkait availability dari scholarship-scholarship yang lain. Makanya nanti mungkin untuk pembicara selanjutnya akan memberikan insight selain beasiswa LPDP. Jadi saya saat itu mendaftar LPDP karena eh, eh, pada waktu itu saya merasa LPDP itu salah satu provider beasiswa yang memiliki reputasi dalam artian sudah banyak awardee-nya, bagaimana mereka memanage awardee-nya. Kemudian saya banyak bertanya dengan para alumni LPDP pada saat itu, mereka give a good recommendation on how this scholarship works. Jadinya saya memilih oke sepertinya LPDP tapi saya juga tahu ketika saya memilih LPDP pasti kompetitor beasiswa yang teman-teman lain yang mau ikut daftar LPDP itu banyak banget jadi mungkin akan sangat 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 sulit sekali pada saat itu untuk memperoleh beasiswa LPDP. Selain itu LPDP itu punya jaringan alumni yang sangat solid, jaringan alumni yang sangat luas, networkingnya baik itu dalam negeri maupun di luar negeri dari berbagai belahan dunia itu ada award di LPDP di sana dari berbagai jenis keilmuan, jenjang S2, S3 banyak. Nah, lalu yang penting lagi LPDP itu dukungan finansialnya itu komprehensif untuk awardingnya. Jadi untuk teman-teman yang S3, apalagi ketika teman-teman berencana untuk membawa keluarga ke sana, kan ada family allowance juga, kemudian hmm, biaya riset untuk pembuatan disertasi S3 juga mumpuni dari LPDP cukup sekali untuk melakukan riset selama 6 bulan untuk baik itu yang eh, social science maupun natural science itu menurut saya sangat membantu. Jadi kita sebagai ordi itu di sana eh, nggak pernah telat juga ngasih allowance selama per 3 bulan. Jadi pada akhirnya LPDP itu untuk saya pribadi bikin kita less worried sebagai worried. Jadi worried itu fokusnya untuk belajar, belajar, belajar.
aja tanpa harus dibebani lagi dengan hal-hal teknis dan akademis. Jadi kenapa pada saat itu saya milih LPDP. And then kenapa University of Birmingham? Nah, kalau untuk S3, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, pemilihan university untuk melanjutkan S3 itu akan sangat specific needs, tergantung personal masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Of course, ranking university, reputasi university, dan university itu ada di list LPDP apa enggak, itu jadi satu pertimbangan yang sangat penting untuk menentukan university. Tapi S3 itu akan sangat beragam yang dapat mempengaruhi kenapa kita memilih salah satu university itu. Untuk saya pribadi, kenapa saya memilih University of Birmingham? Karena University of Birmingham pada saat itu ada departemen yang sangat unik yang dapat mendukung karir path saya sebagai civil servant at local government levels. Mereka itu punya departemen namanya Institute Local Government Studies. Itu fokusnya public policy. Sebenarnya yang kita pelajari itu public administration and policy, tapi mereka eh, banyak mengangkat study case dari practitioners juga. Jadi pada saat itu ketika saya cari cari departemen untuk S3, kemudian saya klik uh, yang fokus untuk local government studies, itu kalau nggak salah tuh yang keluar tuh cuma dua, di Birmingham sama di Swedia yang punya Institute Local Government Studies gitu. Tapi kalau untuk public policy sih itu udah terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin keunikan departemen itu untuk saya pribadi menjadi salah satu faktor penentu selain reputasi dan ranking university. Yang kedua, availability of supervisor. Saya harus menemukan dosen pembimbing yang expert di bukan cuma public policy, tapi secara spesifik di street level birokrasi, konsep sama teori. Dan kebetulan ada dua expert terkait street level birokrasi, dan supervisornya itu lecturersnya ada di University of Birmingham, ada di jurusan itu. Jadi I think I found my perfect match at that point. Saya ketemu uh, departemen yang sesuai dengan karir path saya sebagai civil servant at local government level, ada Institute Local Government Studies, dan alhamdulillahnya ada supervisor yang expert di bidangnya pada saat itu. Selain itu, karena Birmingham itu ada di UK, saya dari awal memang sudah pengen eh, target university-nya itu kalau bisa di UKY, karena nggak ada publikasi. No offense untuk teman-teman yang dosen, pasti publikasi jurnal segala macam itu akan menjadi hal yang penting karena juga untuk menunjang karir. Tapi untuk saya pribadi pada saat itu saya merasa publikasi itu bukan menjadi hal yang utama untuk saya, untuk saya pribadi gitu ya, sebagai civil servant local government level, sebagai PNS di daerah. Jadi pada saat itu saya nggak milih Belanda karena Belanda kelulusannya itu harus publikasi, dan kalau di UK itu rata-rata universitinya tidak mensyaratkan publikasi sebagai syarat kelulusan. Itu satu. Kemudian Birmingham itu diverse, banyak muslimnya juga, jadi mungkin seperti Islamofobia yang kayak gitu-gitu itu nggak nemu. Kita bisa di kampus disediakan tempat sholat, mungkin terdengar sepele, tapi banyak cerita teman-teman di luar sana yang mungkin kesulitan ketika sebagai muslim itu harus sholat yang kayak gitu-gitu. Dan saya kemudian pada saat itu saya membawa anak saya umur 3 tahun sama suami saya juga ke UK, jadi saya mungkin memilih negara atau lokasi yang family friendly, yang juga bisa mendukung saya sebagai ibu membesarkan anak saya di sana, dan juga sebagai students. Oke, saya masuk sedikit ke proses seleksi LPDP. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan beasiswa LPDP dan bagaimana proses seleksinya. Yang pertama itu LPDP itu paling tidak tuh ada tiga seleksi: seleksi administrasi, kemudian seleksi tes bakat skolastik, dan juga ada interview, seleksi substansi atau interview. Nah, untuk seleksi administrasi ini teman-teman sebaiknya dipersiapkan jauh-jauh hari. Semua yang dibutuhkan bisa cek di web LPDP, kelengkapannya seperti apa, karena itu nggak bisa dadakan ya teman-teman persiapannya. Contohnya kalau saya sebagai PNS, saya harus dapat izin dari atasan setingkat
eselon 2, kemudian berarti saya harus diskusi dulu dengan atasan saya, boleh apa enggak, diizinkan apa enggak, karena banyak case beberapa teman-teman saya di kementerian atau di pemerintah daerah lain, mereka udah dapat universitinya, ternyata ketika diskus dengan atasannya nggak diizinin, akhirnya nggak bisa daftar LPDP. Itu kan sangat sayang sekali. Jadi hal seperti itu, kemudian transkrip, ijazah, kemampuan bahasa Inggris, sertifikat-sertifikat yang relevan mungkin bisa disiapkan jauh-jauh, esai, dan juga riset proposal. Nanti saya akan bahas itu di slide selanjutnya. Tes bakat skolastik itu buat yang belum punya LOE kalau nggak salah ya. Jadi kita harus ikut itu dulu. Itu seperti tes psikotes, itu juga teman-teman harus belajar jauh-jauh hari. Dan juga ada seleksi substantif. Nah, saya untuk hari ini, saya ingin fokus, teman-teman kalau nanti mau bertanya terkait proses seleksi itu, feel free untuk tanya saya nanti, tapi saya hari ini akan fokus membahas terkait tiga hal yang untuk teman-teman mau S3 ke luar negeri itu harus dipersiapkan dengan baik ketiga hal ini. Satu, kemampuan bahasa IELTS. Yang kedua, motivation letter atau esai, both untuk LPDP dan juga untuk university, karena nanti ketika kita approach supervisor juga kita akan ngasih motivation letter kita ke supervisor kita along with riset proposal. Riset proposal juga ini jadi hal yang sangat penentu untuk teman-teman masuk ke university impian teman-teman untuk S3, dan juga ketika teman-teman apply LPDP, riset proposal ini harus udah ada, teman-teman harus upload riset proposal teman-teman itu seperti apa. Oke, persiapan IELTS ini saya lebih ke sharing pengalaman saya dulu ya, eh, prosesnya seperti apa dan beberapa keberuntungan yang saya peroleh dalam proses IELTS ini seperti apa. Why IELTS matters, of course, teman-teman pasti sudah paham IELTS itu salah satu penting kalau mau S3 atau S2 ke luar negeri, kemampuan bahasa itu udah nggak bisa ditawar lagi. Teman-teman harus punya kemampuan bahasa yang baik, terutama skor IELTS yang sesuai, karena it's your passport to both ya, ke scholarship sponsor, baik itu LPDP atau scholarship sponsor lainnya, dan juga university. Goal saya saat itu, karena pada saat itu untuk S3 luar negeri itu LPDP mengharuskan 7 minimal. Skor IELTS itu untuk overall bandnya 7, dan kalau dari Birmingham itu kalau nggak salah dari 7 itu nggak boleh ada yang di bawah 6. Jadi overallnya 7 tapi nggak boleh ada yang di bawah 6. Jadi ya itu aim saya saat itu disesuaikan dengan requirements dari LPDP dan juga university. Saya waktu itu aimnya, goalsnya itu untuk IELTS-nya itu 7 skornya. Nah, lalu preparasinya seperti apa? Saya sudah jelaskan tadi ke teman-teman bahwa saya itu orang yang benar-benar nggak tahu IELTS itu apa, belum punya pengalaman tes IELTS apa, dan gimana sebenarnya on proses tesnya seperti apa dan hasilnya kayak gimana, saya nggak begitu paham. Alhamdulillahnya ini bersyukur banget juga, saya 2017 itu saya eh, keterima program dari Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Jawa Barat. Mereka itu punya program namanya tuh 300 dokter. Mereka nggak kasih beasiswa untuk itu, untuk ke jenjang doktoral, tapi mereka kasih bekal kita amunisi untuk bertarung dalam memperoleh beasiswa untuk S3. Jadi mereka provide kita dengan free untuk free untuk IELTS preparation dan untuk tes IELTS. Jadi itu saya baru tahu ketika keterima program ini, ya Allah, ternyata IELTS tuh jauh-jauh banget, susahnya tuh lebih jauh dari TOEFL tuh, kayak what is it? Ini aku bisa nggak ya dapat band 7? Nah, itu pada saat saya keterima program itu, aduh, alhamdulillah banget deh. Kita tuh 20 orang dikumpulin di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, selama 3 bulan. Jadi saya tuh izin kerja selama 3 bulan, dikasih surat tugas dari BKD Provinsi. Kita nginep di sana dari Senin sampai Jumat, every single day, literally kita tuh drilling IELTS dari jam 8 sampai jam 4. Itu kita kayak dari jam 8 sampai jam 10 writing, jam 11 sampai jam 1 reading, dari jam 2 sampai jam 4 listeningnya. Jadi itu kita tiap hari latihan soal IELTS, dan alhamdulillahnya kita didampingi sama dosen bahasa Inggris di UPI pada saat itu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah IELTS sama sekali, karena tes IELTS itu akan sangat pricey,
menurut saya yaitu cukup mahal untuk melakukan tes IELTS. Jadi sebelum teman-teman eh, melakukan tes IELTS yang sesungguhnya, baiknya benar-benar harus latihan, 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 latihan IELTS sampai bosan, sampai ngerasa udah well prepare banget, baru kemudian teman-teman tes gitu. Jadi ini sedikit pengalaman saya aja. Apa yang saya lakukan selama 3 bulan itu ya, eh, di sana tuh ya latihan soal-soal IELTS aja semuanya, kayak kita sampai udah bosan speaking juga. Dan untuk saya pribadi pada saat itu tuh writing itu sangat challenging banget karena saya nggak biasa nulis jurnal akademik, saya nggak terbiasa nulis secara proper in terms of academic writing pada saat itu. Jadi mungkin sangat-sangat struggling sekali mempersiapkan diri untuk proses writing. Pada akhirnya writing saya itu mentok di 6,5. Saya udah nggak bisa naik lagi pada saat itu, writing tuh mentok 6,5. Tapi alhamdulillah keangkat sama beberapa poin band yang lainnya gitu. Jadi IELTS preparation ya teman-teman. Jadi yang teman-teman yang masih S1 pengen lanjut S2 ke luar negeri, atau yang S2 mau S3, mungkin kalau masih merasa IELTS-nya kurang proper, masih harus banyak improvement, dari sekarang harus latihan. Karena yang belum pernah, ketika teman-teman latihan benar-benar keras, meluangkan waktu, mau nggak mau komitmen dan juga konsisten tiap hari latihan IELTS, kalau bisa didampingi dengan trainer yang profesional juga, yang belum pernah tes IELTS kayak saya aja bisa kok dalam 3 bulan itu tuh ngejar 7 gitu. Jadi there's still hope buat teman-teman yang mungkin posisinya sama kayak saya, nggak tahu, gak ada pengalaman terkait IELTS. Itu 3 tahun 3 tahun, sorry, 3 bulan preparation itu bisa kok, asal bener-bener kayak udah nggak napas tiap hari aja pokoknya belajar IELTS, karena itu memang didesain beda banget sama TOEFL. It's a bit quite complicated for me at that time. Itu sangat susah sekali itu. Nah, kemudian menulis esai atau motivation letter. Esai dan motivation letter ini salah satu syarat administratif LPDP juga ya. Jadi teman-teman ketika pendaftaran administrasi di awal, teman-teman juga harus submit esai ini. Ini tricky karena kadang teman-teman over deskriptif, sehingga enggak terlalu ter-highlight strongest point teman-teman di esai ini. Padahal esai ini jadi salah satu penentu untuk reviewer melihat eh, ke benang merah antara passionnya teman-teman, experience-nya teman-teman, kemudian jurusan yang diambil, and then future plan atau kontribusi nantinya. Nanti saya akan share juga terkait essay kontribusi setelah ini. Jadi sebenarnya tuh apa yang harus teman-teman lakukan ketika menulis motivation letter untuk LPDP ini tuh, it's time for you to shine, to stand out. Jadi nggak usah malu-malu atau terlalu humble ketika menuliskan esai terkait achievement teman-teman di esai teman-teman. Tapi nanti akan saya kasih tahu triknya apa yang harus teman-teman share. Oke, yang pertama tuh key elementnya itu ketika teman-teman pertama kali nulis esai untuk motivation letter ini, sebenarnya sih jangan terlalu deskriptif ya, harus ada strategi. Waktu itu saya strateginya tuh pakai hook. Hooknya apa? Hooknya itu dengan membawa my living experience gitu, yang akhirnya ngelit saya pribadi bisa fokus ke kebijakan publik, kemudian bercita-cita menjadi ASN, kemudian bercita-cita untuk S3 di kebijakan publik. Jadi pertama kali saya bikin esai itu saya angkat kayak gini. eh, Dibesarkan sejak kecil dengan ayah yang berfokus bekerja sebagai ASN. Jadi itu saya bring my personal life, yang mungkin teman-teman juga bisa bisa angkat itu sebelum nantinya kemudian si hook ini tuh, my personal life itu akhirnya tuh ngedorong saya untuk membentuk cita-cita saya, dan juga membentuk future plan saya seperti apa, dan juga membentuk kenapa saya kok akhirnya tertarik untuk menggeluti bidang kebijakan publik, kenapa kok saya tertarik menjadi ASN, kenapa kok saya perlu untuk melakukan S3. Jadi pertama tuh pakai hook, yang kedua itu di esai itu harus show your passion. Jadi ketika saya di esai LPDP itu, ketika saya jelaskan dari kecil tuh saya terbiasa eh, hidup di lingkungan ASN karena ayah saya kerja di sana. Saya banyak mendengar bagaimana terkait eh, kemudian di lokal level itu pembuatan kebijakan publik, bagaimana menyelesaikan public issue. Kemudian saya terbiasa dengan itu, saya kemudian muncul passion untuk menggeluti hal yang sama gitu, untuk
biar saya bisa mumpuni jadi ASN yang baik dengan kemampuan theoretical yang baik pula untuk membantu practical uh, experience saya sebagai ASN. Makanya saya kemudian dari cita-cita itu saya melanjutkan S1 saya di kebijakan publik di UGM, S2 saya. Kemudian ya seperti itu ya teman-teman harus tunjukkan juga kenapa kok keputusan teman-teman sekarang melanjutkan studi di universitas tertentu itu based on, jadi ada benang merahnya gitu loh teman-teman, kan ada benang merahnya keterkaitan satu sama lain gitu. Kemudian highlight achievements untuk teman-teman yang achievementnya bejibun, dan saya yakin teman-teman pasti punya banyak pinter-pinter banget di sini. Jangan, nggak usah disebutkan semua achievement yang teman-teman punya di esai itu, tapi uh, pick one, two, three, or maksimal three atau dua deh, dua achievement yang menurut teman-teman paling oke di antara yang lain dan paling relevan dengan jurusan yang teman-teman ambil waktu itu. Kalau saya pribadi itu saya it's not achievement tapi salah satu practical experience saya sebagai ASN, saya ikut terlibat di pembuatan peraturan presiden terkait perlindungan perempuan, di mana pembuatan peraturan presiden itu, pembuatan kebijakan itu saya terlibat dengan timnya presiden. Itu kan menurut saya salah satu experience yang cukup bagus gitu kan ya, salah satu personal experience saya sebagai ASN yang cukup bisa di-highlight di perjalanan karir saya, yang bisa bikin peraturan bareng dengan presiden, dan itu salah satu achievementnya. Kemudian saya kaitkan karena achievement saya itu terkait kebijakan publik, background saya kebijakan publik, makanya untuk di kemudian hari saya bisa menjadi policy makers yang lebih baik, saya melanjutkan studi saya S3 di Universitas Udayana. Kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi eh, jangan apa ya, bahasa Sundanya teh pajiin-jiin, jangan masing-masing kayak achievementnya kemana, kemudian tujuan studinya kemana. Jadi harus ada benang merahnya. Nah ini dia. Jadi teman-teman untuk yang S3 harus bisa bikin salah satu koneksi gitu, koneksi antara riset teman-teman temanya apa, kemudian practical experience teman-teman yang teman-teman punya apa, kemudian potensial contribution yang akan teman-teman lakukan dari ilmu yang teman-teman peroleh. Pro tip dari Eh, saya tahu ini mungkin salah satu syarat untuk teman-teman bisa stand out, tapi tetap ya personal apa motivation letter itu harus bersifat honest ya, jujur, sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan, yang teman-teman punya experience yang ada, kemudian personal. Setiap orang bisa bikin esai, tapi itu akan sangat berbeda satu sama lain. Jadi bring out hal-hal yang cukup personal yang pada akhirnya bisa membentuk mimpi teman-teman dan tujuan hidup teman-teman pada akhirnya gitu. Itu kan akan sangat personal dan sangat menarik untuk reviewer, dan fokus gitu. Maksudnya nggak usah terlalu deskriptif dan bleber kemana-mana, tapi langsung fokus ke apa yang ingin teman-teman highlight di esainya. Nah ini untuk LPDP juga teman-teman nanti akan diminta untuk bikin esai kontribusi. Waktu itu saya beberapa minggu yang lalu tuh dikontrak sama salah satu awardee yang pada saat itu dia gagal diterima di LPDP untuk batch tahun kemarin itu, yang 2024 terakhir. Dia share esai dia dan dia minta masukan ke saya, Kak Mega, apa yang saya harus improve dari esai kontribusi saya. Nah, ternyata menurut saya sih ketika menuliskan esai kontribusi itu harus spesifik dan clear. LPDP reviewer LPDP itu pengen lihat gitu, ketika kita udah mengeluarkan uang miliaran untuk award kita, ya, apa kemudian yang akan World dilakukan balik untuk, bukan cuma untuk LPDP ya, tapi untuk Indonesia. Jadi itu saya saran eh, pada saat itu ke award yang waktu itu discuss dengan saya tuh, dalam menulis esai kontribusi LPDP itu tuh timelinenya harus jelas. Timeline itu dalam artian you have to show the short term contribution, and then middle term, kemudian long termnya kayak apa. Jadi jelas ketika saya pulang ke Indonesia, saya ingin melakukan kontribusi yang terdekat dalam 3 tahun awal saya itu apa. Kemudian dalam 5 sampai 7 tahun awal saya apa di middle termnya. Kemudian dalam 10 tahun nantinya itu long termnya apa. Nggak cuman waktu, tapi
siapa target grup dari kontribusi teman-teman itu. Pada saat saya baca esai award itu dia masih ada di level abstrak, dalam artian fokus dia itu masih fokus ke saya akan memberikan rekomendasi kebijakan terkait eh, salah satu isu di Indonesia. That's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau rekomendasi kebijakan itu kan masih levelnya tuh abstrak dan itu kita nggak tahu eh, impact langsungnya itu ke siapa, kapan, bagaimana. Itu mungkin bisa masuk ke long term. Jadi teman-teman itu harus jelas ketika teman-teman tulis esai kontribusi short termnya itu, kemudian yang mau jadi target kontribusinya siapa. Kalau bisa tuh langsung ke community atau ke citizen siapa. Pada saat itu saya 5 tahun, 3 tahun pertama itu saya akan kembali ke Indonesia, kemudian saya akan banyak eh, diskusi dengan si para street level birokrat yang ada di kota saya pada saat itu. Jadi langsung kan kelihatan siapa target grupnya dan stakeholders involved-nya siapa-siapa aja yang akan teman-teman guide, stakeholder siapa aja di dalam proses kontribusi yang akan teman-teman guide pada saat melakukan kontribusi itu. Misalkan short term yang akan teman-teman guide itu ke target grupnya, kemudian local government, kemudian NGO at local level. Kemudian nanti di middle termnya tuh sama, ketika middle term apa kontribusi apa yang mau teman-teman lakukan, siapa target grupnya, stakeholder siapa. Jadi tuh lebih clear dan lebih jelas dan untuk reviewer tuh saya rasa mereka tuh lebih appreciate gitu. Oh berarti awardee ini tuh dia sudah memikirkan lebih lanjut kira-kira kontribusi apa yang dilakukan, siapa yang akan terlibat, siapa yang jadi target kontribusinya. So, jadi itu lebih clear. Jadi saya kemarin ngasih masukan ke teman-teman awardee lain yang akan daftar LPDP di tahun selanjutnya, mungkin 2025 ini, ketika menulis esai kontribusi itu, usahakan spesifik, jelas, dan waktunya tuh juga terarah gitu kan. Jadi lebih terlihat, oh oke, 3 tahun mau apa, 5 sampai 7 tahun mau apa, kemudian 10 tahun ke depan gimana. Mungkin seperti itu gambarannya. Nanti mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Nah, ini riset proposal. Aduh, saya tuh jadi malu ngasih ini. Takutnya ada teman-teman dosen di sini Wi, yang pasti jauh lebih expert kayak ini. Tapi ini saya mau share aja sedikit untuk ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau untuk S3 itu, riset proposal itu juga jadi salah satu kunci untuk teman-teman bisa diterima LPDP dan juga university. Why? Karena ketika kita cari supervisor kita di university luar negeri, salah satu hal yang akan kita attach di email kita tuh ya riset proposal. Itu yang bakal jadi penentu dari si supervisor itu ngelihat, oh, students ini tuh ternyata memiliki satu riset interest yang sama dengan saya. Oke, kita sama-sama fokus di isu ini. Yang kedua, oh ternyata dia sudah memiliki riset proposal yang cukup cukup baik itu dalam artian tuh eh, isu yang akan diangkat apa, problem yang akan di-solve apa, teori yang akan digunakan apa, kemudian metode yang itu jadi salah satu pertimbangan supervisor kemudian eh, bersedia atau enggak untuk menginterview kita sebagai potensial students mereka hmm, pada saat proses penerimaan S3 di luar negeri. Jadi proposalnya harus dipersiapkan dengan matang untuk teman-teman yang S2 mau ke S3. Apa yang harus dipersiapkan dalam riset proposal itu? Yang pertama tuh, you have to demonstrate the PhD level of your research. Membuktikan kalau misalkan riset kalian itu ya sudah ada di PhD level, apa tuh yang dimaksud riset saya udah di PhD level tuh? Yang pertama tuh, in your proposal you have to show novelty. Apa kebaruan yang akan teman-teman suguhkan di proposal teman-teman itu apa. Novelty itu waktu itu saya fokusnya itu di case novelty sama di notion sama di teori novelty teori. Pada saat itu saya tunjukkan di proposal saya, kemudian problem statement apa, dan jangan lupa literatur review-nya, key teori yang akan teman-teman gunakan dalam proses penelitian teman-teman apa, sama research design. Ini tuh komponen ini tuh pasti akan berubah. Itu tuh saya juga dari pertama kali apply S3 dari awal riset proposalnya sampai in the end disertasi saya itu jauh-jauh banget berubah. Tapi at least at the start teman-teman tuh sudah harus nunjukin kalau isu salah satu topik kecil penelitian yang mau teman-teman teliti itu udah jelas gitu. Saya mau fokus di survival birokrasi. Why? Karena untuk di Indonesian konteks pada saat itu ya, pada saat itu saya untuk kebijakan nasional
poverty policy, conditional cash transfer program itu mereka fokusnya tuh ke policy impact. Hampir nggak ada riset yang membahas bagaimana peran street level birokrat dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian dari sisi teorinya ada theoretical gaps terkait street level birokrasi. Jadi itu teman-teman juga sudah pada saat nulis proposal sudah benar-benar harus difikirkan itu, walaupun nanti di perjalanannya pasti akan berubah, but at least at the start, dan sebagai starting point itu punya riset proposal yang cukup komprehensif juga penting banget. Kemudian yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, riset proposal itu jadi salah satu juga kunci ketika teman-teman approach supervisor dan apply LPDP. Untuk saya pribadi, ketika saya interview LPDP, 3/4 waktu interview saya tuh saya tuh ditanya, dicecer tuh ya riset proposal saya sama salah satu interviewer LPDP. Nanti kalau teman-teman interview LPDP itu akan ada 3 interviewer. Yang pertama dia fokus di bidang penelitian kita, expert di bidang field kita. Kemudian yang kedua itu psikolog, yang ketiga itu mungkin terkait wawasan kebangsaan. Dan pada saat saya di interview sama expert itu, beliau benar-benar menguliti riset proposal saya. Jadi kebayang kalau teman-teman at least nggak punya ground yang udah cukup jelas ketika menulis proposal, itu pasti bakal agak gelagapan gitu ketika ditanya sama interviewernya. Jadi saya titip pesan banget sama teman-teman yang mau S3 ke luar negeri, ini riset proposal ini juga harus benar-benar dibuat dengan matang dan juga jelas gitu ya. Eh, nah ini seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan teman-teman mau daftar LPDP dan belum punya LOE, itu bisa jadi major isu nggak? Enggak kok, that's fine gitu. Cuman pesan saya, ketika teman-teman nggak punya LOE, at least teman-teman itu harus sudah menunjukkan ke interviewer LPDP nanti kalau teman-teman tuh sudah mulai reaching out, contacting potential supervisor teman-teman. Ini kemudian yang saya lakukan itu saya print waktu interview LPDP itu, saya belum punya LOE tapi saya sudah kontak ini dengan supervisor saya. Jadi yang saya bawa ketika interview itu, ketika interviewer nanya, kamu udah punya, do you already have like LOE or potential supervisor, saya bilang I still nggak punya ya, I still don't have any LOE yet. However, ini saya tunjukkan saya udah punya eh, chat atau email. Saya sudah kontak supervisor, salah satu supervisor, calon supervisor, dan dia bersedia untuk menjadi supervisor saya. Dan melalui proses interview saya bawa ini print, dan juga saya print ini ketika saya masuk interview LPDP itu, alhamdulillah saya sudah interview juga dengan supervisor dan mereka udah say yes. Jadi ketika saya LPDP itu, saya walaupun belum punya LOE, saya udah bisa nunjukin kalau misalkan mereka itu bersedia menerima saya sebagai masuk PhD di University of Birmingham. Jadi nggak usah worry untuk teman-teman yang masih belum punya, tapi paling tidak walaupun belum ada LOE, teman-teman bisa bawa evidence ketika interview LPDP nanti, evidence kalau teman-teman sudah kontak beberapa supervisor dan mungkin beberapa dari antaranya sudah say yes untuk mau menjadi supervisor teman-teman. Mungkin itu secara garis besar, dan overall dari semua proses pencarian beasiswa dan juga pencarian university untuk saya melanjutkan S3, ada sih mungkin beberapa strategi umum yang mungkin bisa saya share ke teman-teman. Yang pertama itu, dalam prosesnya itu teman-teman tuh fokus aja sama growth mindset, sama jangan takut gagal, belajar dari proses. Oke, kalau untuk LPDP mungkin saya one shot, saya sekali daftar kemudian langsung diterima. Tapi untuk proses university-nya itu saya itu juga di fail berkali-kali dan ditolak dengan berbagai cara dan alasan berkali-kali. Jadi itu satu, ketika ya, maybe it's easy to say, mungkin agak susah untuk dipraktekkan, tapi it's important buat teman-teman tuh tahu bahwa kegagalan itu tuh tidak ngedefine teman-teman. Teman-teman gagal itu bukan berarti teman-teman itu jelek, teman-teman itu kurang bagus, teman-teman itu mungkin nggak deserve untuk lanjut S3 segala macam, bukan. Tapi ketika teman-teman gagal itu, contohnya waktu saya nggak diterima di beberapa university untuk apply S3 saya itu, ya nggak diterima tuh literal itu karena nggak sesuai penelitian saya dengan si supervisor. Jadi ya saya nggak bisa nerima kamu karena riset kita tuh hampir mirip, tapi it's not it gitu. Saya bukan ini fokus saya gitu. Jadi kamu cari supervisor lain ya. Yang kedua, karena eh,
supervisor mau pensiun, saya udah nggak bisa terima lagi. Jadi hal-hal kegagalan kayak gitu jangan jadi langsung kayak, ini yang satu pensiun mulu, ini ditolak mulu, mungkin jelek kali ya, aku nggak bisa kayak kecewa pasti, tapi just keep moving forward karena itu kayak cari jodoh kalau supervisor itu pasti teman-teman ketemu dan ketika gagal tuh ya nggak apa-apa, eh, apa pause sebentar, kemudian teman-teman coba improve lagi apa yang kurang. Buat timeline persiapan ini penting karena tuh waktu tuh nerelek nggak akan kerasa gitu loh teman-teman tiba-tiba udah deket-deket pendaftaran LPDP. Jadi harus punya timeline yang jelas juga. Oke, bulan ini saya mau ngapain, bikin esai itu text time, bikin riset proposal juga apa lagi gitu. Jadi nggak bisa geradakan hari ini pengen daftar besok apply itu juga nggak mungkin. Jadi harus punya timeline yang eh, bagus. Kemudian kalau untuk interview, practice interview skills with everyone, both ketika teman-teman mau interview dengan supervisor atau interview dengan interviewer LPDP, mungkin teman-teman bisa melakukan mock interview dengan award yang sudah diterima atau segalanya. Teman-teman bisa kontak saya kalau misalkan mau latihan, it's free, don't worry. Kalau misalkan saya ada waktu yang pas, teman-teman bisa reach out aja ke email Kak Mega, saya mungkin bulan depan atau beberapa minggu lagi akan ada interview LPDP, mau nggak practice interview dengan saya juga udah sering di practice interview dengan beberapa award lainnya dan alhamdulillah ada yang lolos juga. Saya senang juga bisa ikut bantu dalam perjalanan teman-teman dalam pencarian beasiswa. It's free, nggak usah khawatir. Kalau waktunya pas pasti saya mau untuk mock interview sama teman-teman karena itu akan helpful. Setelah mock interview itu kita akan review apa jawaban yang kurang untuk pertanyaan ini, bagus menjawab seperti apa, teman-teman nervousnya di part yang mana, nanti bisa kita diskusikan itu. Dan yang terakhir ini sih yang benar-benar helpful banget itu, temukan komunitas yang tepat karena tuh cari beasiswa itu saya paham banget, it's tiring, proses sangat melelahkan. Kalau teman-teman nggak punya support system, nggak ada di lingkungan dengan orang-orang yang punya vision, yang punya dreams, yang punya cita-cita yang sama, itu tuh akan capek. Akan teman-teman ngerasa, apa saya tuh terlalu muluk-muluk ya, apa saya tuh juga terlalu ketinggian mimpinya. Tapi ketika teman-teman bertemu di komunitas yang tepat, itu tuh keep on fire gitu loh, kayak oke, saya juga ada temennya, jadi tuh mimpi kita tuh terasa achievable aja gitu. Kalau misalkan kita ketemu orang yang pas, kita saling menguatkan, saling sharing informasi, jadi tuh berasa one step ahead, tenang, sedikit lagi. Tapi kalau kita nggak ada teman untuk saling menguatkan itu akan sangat sulit banget perjalanan untuk mencari beasiswa itu karena merasa itu sesuatu yang impossible kayak gitu. Jadi please find your own community dan yang bisa support teman-teman on the process dalam mencari beasiswa ataupun university. Mungkin Mbak Risha itu yang bisa saya share di presentasi hari ini. Hopefully it's helpful. Kalau misalkan masih banyak yang nggak ngerti atau misalkan kurang jelas, butuh lebih detail bisa ditanyakan nanti. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mega. Isinya daging semua ya. Nah, sambil silakan bagi para peserta apabila ingin bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Sebelum sambil menunggu para peserta pertanyaannya, ini beberapa saya nulis catatan ya tadi ya. Jadi dalam benar ya kata Kak Mega itu, kalau kita ingin S2 atau S3 di luar negeri itu kan sesuatu yang prestisius ya, apalagi 100 top 100 kampus dunia. Jadi perjuangannya memang tiring ya, Mbak. Jadi kalau memang ya memang hadiahnya top 100 kampus ya. Kalau hadiahnya rice cooker ya nggak seberat itu gitu ya maksudnya. Jadi harus tetap semangat ya. Kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, untuk proses saya dari saya itu sama kayak Kak Mega ya, nggak tahu itu IELTS apa, itu benar sekali itu kayak kalau belajarnya tuh sampai mau muntah-muntah gitu ya, kayak mabuk kayak gitu ya. Ya memang seperti itu perjuangannya. Dan dan memang harus sabar dan telaten dinikmati setiap prosesnya karena setiap award itu ada aja sandungannya, itu ada yang IELTS-nya udah dapet, supervisornya masih bulet, ada yang udah dapat supervisor tapi IELTS-nya belum, itu juga banyak gitu. Jadi dinikmati aja setiap prosesnya, eh, berkumpullah dengan support system yang baik karena saat kita down itu ada yang mengangkat kita gitu. Jadi
kalau ingin kuliah ke luar negeri ya, jangan berharap besok daftar, besok keterima ya. Itu Bandung Bondowoso aja minder itu ya. Jadi harus ada prosesnya. Baik, kemudian apa tadi ya yang menurut saya itu sangat penting, dosen. Oh iya dosen. Tadi Kak Mega kan bilang ya kalau kalau dosen ini pasti semua punya publikasi. Enggak, kalau saya enggak. Saya publikasi saya sedikit ya dan bukan karena, tapi alhamdulillah juga dapat kampus. Tapi publikasi sedikit, tapi bukan berarti kita malas. Tapi mungkin karena, kalau saya sih karena belum mau ya pas itu. Tapi saya punya habit, saya suka membaca jurnal-jurnal dari Scopus dan Sinta. Jadi saya tahu pola-polanya walaupun belum ada publikasi. Baik, di sini sepertinya ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, kalau misal publikasi kita itu bahasa Indonesia, nah apakah ketika di CV itu kita translate atau seadanya aja? Silakan Mbak Mega. Uh, Mas Dani mungkin yang bertanya. Terima kasih Ya. atas pertanyaannya. Itu translate ya, nggak apa-apa dipakai bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti mungkin dikasih bracket pakai bahasa Inggrisnya apa, atau mungkin pakai bahasa Inggrisnya dulu, terus dikasih bracket bahasa Indonesia apa, and then teman-teman bisa masukin link jurnalnya. Misalnya kan terbit di jurnal apa artikelnya, mungkin link artikel yang teman-teman tulis itu bisa dikasih tahu. Tapi baiknya, karena mungkin kalau ke luar negeri itu supervisor kita nggak terlalu familiar dengan bahasa Indonesia, gak apa-apa ditranslate aja, and then discuss sebenarnya artikel yang teman-teman tulis dalam bahasa Indonesia itu publikasi di jurnal apa, kemudian fokusnya apa, yang dibahas isu apa, itu nggak apa-apa. Bagaimana Mas Dani, apa ada feedback? Oke. Selanjutnya, em, ini minta kontaknya Mbak Mega, boleh nggak Mbak kira-kira? Oh, boleh. Nanti nanti saya beri di grup ya. Baik, di Ya grup boleh WA. boleh Mbak di share aja di grup ya. Ya nanti insya Allah saya share di grup ya. Tapi jangan lupa ya di subscribe semua sosial medianya Mbak Mega ya supaya tahu perkembangan terkini tentang beasiswa, tweetnya, kemudian Instagramnya, YouTube-nya gitu ya. Kemudian next, bagaimana meyakinkan calon supervisor dan interviewer untuk kita bisa S3 dengan starting point yang belum memiliki publikasi. Silakan Mbak Mega. Oke, makasih Mbak. Oke, Mas Oka, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik banget pertanyaannya. Nah, kalau untuk pengalaman saya pribadi, I didn't really have to convince them about the publication karena mereka sama sekali nggak tanya, Mas. Kalau misalkan, ya mungkin itu ya salah satu triknya itu, mungkin Masnya dan teman-teman lain yang belum punya publikasi, mungkin aims negara, university yang ada di negara yang tidak mewajibkan publikasi. Contohnya kayak saya di UK itu nggak wajib publikasi. Jadi ketika interview dengan supervisor, supervisor itu literally benar-benar fokus ke riset proposal saya. Ya of course dia tanya kayak, do you have any previous experience on conducting research on something, on things like that. Itu kan kita kalau di Indonesia kan S1, S2 juga kita bikin skripsi dan tesis itu udah part of riset kan. You can, just tell them that okay, I got some experience in here and there regarding the research and etc. Tapi tuh exactly questions about publication tuh sama sekali nggak ditanya kalau aku tuh. Jadi supervisor saya langsung tuh ke riset proposal. Kenapa kamu mengangkat isu ini? Hmm, why, kemudian research gap apa yang akan dilakukan, kemudian kenapa kok justifikasinya pakai teori ini, nggak teori, kenapa mesti teori A, kenapa nggak pakai teori B, and then kenapa kok harus pakai research method yang ini, kenapa nggak yang lain, atau kenapa nggak mix, what's your justification. Jadi kita tuh lebih banyak diskusi tentang riset proposal kita. That's why nggak usah khawatir. Pun kalau misalkan ditanya, you gotta be honest kan ya, nggak apa-apa dijawab aja. Saya memang belum punya publikasi, tapi teman-teman tuh bisa tuh tunjukkan apa namanya pengalaman teman-teman yang terkait dengan penelitian apa. Tapi saya punya pengalaman penelitian di ABCD. Saya pernah jadi asisten research di kampus saya terkait ABCD. Saya pernah melakukan penelitian ini dan kemudian walaupun tidak dipublish, tapi saya presentasikan di conference ABCD. Itu juga the other way to show that
teman-teman tuh ready gitu dan sudah pernah punya experience conducting research. Karena kalau untuk S3 kan mau nggak mau eh, walaupun tidak mewajibkan publikasi, tapi based on research selama 4 tahun itu teman-teman tuh riset terus kerjaannya. Jadi mungkin showing that teman-teman pernah punya experience terkait itu, walaupun bukan dalam bentuk publikasi itu, that's fine. Jadi mungkin itu ya. Kalau saya pribadi, maaf banget saya sorry banget mungkin kalau nggak terlalu menjawab pertanyaannya karena saya nggak ada eh, tanya terhadap publikasi, tapi ketika ditanya itu mungkin tadi jawabannya yang sudah saya kasih Mas Oka bisa share kayak gitu. Jadi untuk Mas Oka nggak usah kalau belum punya publikasi seperti saya nggak usah khawatir. Just go with it aja. Pasti akan nemu supervisor yang akan appreciate walaupun kita nggak punya publikasi dan bisa nerima sebagai PhD students. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga ingin memberikan apa namanya pengalaman saya ya, Mas. Kayaknya Mas Oka sama dengan saya nih pengalamannya. Jadi sebenarnya untuk apply kampus luar negeri itu Mas Oka juga harus riset itu negara-negara yang seperti kayak Mbak Mega tadi wajib publikasi atau enggak. Dan setahu saya memang UK sama Australia, saya kan di Australia. Australia itu mereka tuh tidak terlalu menanyakan Scopus kita berapa, Sinta kita berapa, enggak sama sekali. Yang diuplek-uplek apa sih uplek-uplek in Indonesia? Yang diuplek-uplek kita adalah proposal kita. Semakin kita paham apa yang kita tulis, semakin level proposal kita itu udah S3, oke, bener saya nggak ditanya. Bahkan ketika saya interview dengan supervisor di Sydney itu, saya nggak ditanya apakah sudah dapat beasiswa atau belum, enggak. Mereka nggak peduli dengan itu. IELTS kita berapa, nggak ditanya juga. Proposal itu. Mostly 70-80% ketika saya interview, itu nggak ditanya itu. Tapi mungkin ada negara lain yang basicnya itu bisa jadi, Mas ya. Jadi mungkin bisa well research dulu, tapi kalau di Indonesia memang supervisor di Indonesia memang kayaknya fokusnya memang publikasi ya. Tapi saya kurang tahu juga ya. Jadi mulai sekarang dimatangkan aja proposalnya. Kemudian aduh kok oke. Nah, ini saya batas ini ya. Nanti habis ini ditampung dulu ini pertanyaannya yang menggelegar ini untuk apa pemateri yang selanjutnya ya. Yang kedua ini juga sangat menarik ya. Tapi ini saya bacain dulu ya. Ini stop dulu ya. Saya jadi bingung nanti. Terus yang untuk Mbak Putri, bagaimana langkah awal untuk mendapatkan supervisor luar negeri? Apakah mulai dari mencari expertnya langsung atau mencari dari univnya langsung? Utamanya pasti Bismillah dulu Mbak Putri ya. Oke, ngelawak mulu ini moderatornya. Silakan Mbak Mega jawabannya. Terima kasih Mbak, thank you sudah mencairkan suasana Mbak Putri. Thank you for the question. Jadi kalau langkah mencari supervisor itu banyak banget strateginya Mbak Putri. Tapi kalau saya pribadi itu itu tuh tergantung preferensi sih ya. Tapi yang pertama itu cari expertnya dulu deh. Cari expertnya dulu. Di mana kok bisa tahu expertnya di mana? Jurnal pasti kalau Mbak Putri, misalkan seperti saya fokus di teori strata birokrasi. Ketika kita baca jurnal tuh pasti kayak orangnya tuh itu aja yang nulis tuh kayak ada key authors, penulis inti yang either dia conceive the theory, dia yang kemudian menemukan teori pertama, kemudian yang mengembangkannya tuh kan pasti ada beberapa authors utama. Nah, mungkin Mbak Putri bisa cari expertnya itu dari situ. Nah, kalau saya pribadi waktu itu saya ketemu salah satu eh, jurnal, sorry, salah satu artikel yang sangat-sangat hampir relevan banget sama penelitian yang akan saya lakukan terkait serta birokrasi. Cuma bedanya konteksnya dia di UK, saya mau pakai konteks Indonesia, different policy dia konteks policy yang lain saya poverty policy. Tapi tuh the key pointnya tuh teorinya tuh bisa banget dan saya cite eh, Ibu Catherine ini tuh berkali-kali di apa namanya waktu saya menulis tesis S2 saya waktu itu karena temanya hampir sama. Nah, jadi saya temuinnya tuh dari jurnal dulu, kemudian saya cari tuh. Jadi Bu Catherine ini sebenarnya tuh home base-nya tuh di mana? Kebetulan alhamdulillahnya di UK dan pada saat itu saya sudah dari awal tuh saya sudah firm ya, saya mau cari negara yang nggak mensyaratkan kelulusan sebagai
publikasi itu sebagai salah satu kelulusan. Jadi ketika saya ketemu expert yang waktu itu tuh ada beberapa expert, Nadine, kemudian Merlin itu dari Belanda, itu saya skip dulu karena saya tahu kalau saya kontak mereka, kemudian akad saya di awal untuk menjadi PhD student mereka tuh saya harus ada output publication-nya tuh berapa jurnal, beberapa artikel gitu kan. Jadi saya skip. Jadi ketika saya sudah ketemu expert, saya research beliau ada home base-nya di mana, dan alhamdulillah pada saat itu beliau ada di UK dan di University of Birmingham, di mana yang saya sudah incer banget ada sih local government studies itu. Jadi kayak ya dijodohin aja gitu kali ya jalannya sama Allah at that time tuh. Jadi kayaknya rasanya sangat sesuai gitu, inline. Jadi mungkin kalau saran dari saya tuh itu dulu. Kemudian carinya di uninya seperti apa. Setelah ketemu itu ya kemudian Mbak Putri bisa langsung email beliau, kemudian kasih tahu dan dengan meng-attach beberapa hal yang penting. Saya waktu itu nge-attach dua aja sih, riset proposal saya dan juga motivation letter saya kenapa saya mau ke Birmingham, kemudian dengan riset ini gitu. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan membantu ya Mbak Putri jawabannya. Baik, begitu ya Mbak Putri. Jadi memang kebanyakan kita itu, kebanyakan ya, mostly ya nggak semua, kita tuh nggak tahu kampusnya, tapi kita tahu supervisornya dulu, baru kita tracking tuh beliau kerja di mana gitu. Jadi kayak misal saya ditanya ya, Mbak Rizka kenapa kok milih University of Sydney? Pasti gara-gara top 20 ya? Nggak, saya nggak tahu itu awalnya kok di situ. Cuma oh supervisor saya di situ, makanya saya email gitu. Next, untuk Mas Dani. Nah, ini kayaknya ini pertanyaannya ini nanti cocok untuk apa namanya? Pembicara yang kedua. Nah, tapi nggak apa-apa kalau Mbak Mega mau menjawab. Umur beliau sudah 43. Apakah masih mungkin dengan usia segitu, Mbak Mega? Eh, halo, Pak Punten, Pak siapa? Pak Dani ya? Pak Dani ya. Pak siapa? Ya Pak Ya, Dani Pak lagi. Dani. Pak Dani makasih pertanyaannya. Cuman kalau setahu saya sih kalau untuk LPDP ya beasiswa, saya berbicara dari sponsor provider dulu ya, dari sponsor beasiswanya tuh kalau nggak salah tuh LPDP tuh maksimal tuh 42 Pak. Tapi kalau university, saya punya temen di satu departemen itu dia tuh 63 tahun baru baru ngambil PhD. Jadi tuh umur tuh sebenarnya nggak masalah kalau kita bayar sendiri. Cuman kadang kita kepetok sama provider beasiswa kan. Jadi mungkin saran saya kalau untuk apply university you don't have to worry at all ya. Padahal itu nggak usah khawatir sama sekali karena ketika riset kita sesuai dengan penelitian yang diteliti supervisor kita, you can do that, gak apa-apa, pasti di accept sebagai PhD student. Cuman kalau untuk kita kan pasti kepentok di provider beasiswa. Jadi mungkin Pak Dani bisa cari provider beasiswa S3 yang tidak ada batas usia. Dan untuk itu saya nggak terlalu paham terkait beasiswa mana yang mungkin nggak ada batasan usia untuk penerimaan awardingnya. Jadi mungkin Pak Dani bisa search lagi kira-kira provider beasiswa mana yang nggak bakal kepentok umur ketika apply gitu Pak. Mungkin itu jawaban dari saya. Maaf ya Pak kalau nggak begitu menjawab. Makasih. Baik, terima kasih Kak Mega. Untuk Pak Dani selalu stay di sini ya. Habis ini ada pemateri yang kedua yang akan membahas beasiswa lainnya yang itu sangat sesuai dengan Bapak ya. Jadi eh setahu saya itu beasiswa Australian Award Scholarship itu tidak ada batasan usia ya Pak ya. Kemudian ada juga beasiswa Manaki yang dari New Zealand itu juga tidak ada batasan usia. Jadi nanti setelah seminar ini horizon kita tuh akan lebih wider gitu ya. Ada banyak beasiswa jadi tenang Pak. Ada eh, selalu ada jalan menuju kuliah ke luar negeri. Baik, untuk Mbak Kiki, em, jika tidak punya achievement karena karena jika kita tidak mempunyai achievement sama sekali karena saat kuliah dan kerja cuma menjadi mediocre, tidak boleh tidak boleh insecure ya, harus pede ya. Syaratnya syaratnya menjadi calon award itu harus pede. Tidak pernah ikut lomba dan menang apapun. Terlebih sekarang posisi sedang tidak bekerja. Nah, itu bagaimana cara membuat motivation kita tuh outstanding gitu Mbak Mega. Silakan Mbak.
Baik, Mbak Mega, silakan bisa dijawab. Halo Mbak, masih kedengaran nggak suara saya? Oh iya, iya Iya, kedengaran. halo. Iya. Waduh, Mbak Mega malah keluar dari line. Baik, eh mungkin karena Mbak Mega mungkin ada trouble ya. Sekarang terima kasih ya untuk Mbak Mega. Sekarang kita menuju ke pembicara yang kedua ya. Jadi beliau adalah Kak Igusti Ayu Agung Pradja Paramita MSI. Beliau ini sudah melalang buana kemana-mana ya ini ya. Saya jadi insecure ini ya. Beliau award di GKS Korea Selatan. Jadi bagi anda-anda semua yang ingin ketemu Blackpink secara langsung mungkin ini bisa jadi referensi ya. Kemudian untuk S2-nya beliau beasiswa GKS Korea Selatan. Kemudian S3 saat ini LPDPRI ya, beliau akan menempuh PhD di The University of Sydney. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nah, oke, beliau ini bekerja di BRIN ya, National Research and Innovation Agency. Kemudian S1 beliau di Ganesha University of Education, jurusan biologi. Kemudian S2-nya di University of Udayana, Bali ya. Tetap inline di biologi. Kemudian research ya. Profil beliau ya, high quality researcher in Research Center for Lim Limnology and Water Research di BRIN with a distinctive master's degree in biological science and vast research experience in conversion of aquatic weeds and riparian ini kayaknya bahasa air ya, zone in freshwater ecosystem ya. Current research activity and interest in uh, conservation ecology and climate change. Nah, kemudian beberapa research publication beliau, salah satu judulnya adalah yang dimuat di Jurnal Metamorphosa Diversity in Epiphyte, Orchid and the Lake Buoyant Natural Tourist Park Area di Indonesia ya ini. Kemudian beberapa course dan workshop, beberapa di luar negeri juga. Kemudian organisasi activity, research coordinator, head of science department, project leader dan banyak lagi. Baik, oh Mbak Mega sudah. Baik Mbak, terima kasih atas partisipasinya untuk Mbak Mega. Tadi belum sempat saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat Mbak Mega. Tadi kemana Mbak, Mbak? maaf banget. Internetnya tiba-tiba putus, Mbak. I'm so sorry, Oh Mbak iya, Putri. it's Nanti mungkin bisa okay. dijawab di kesempatan selanjutnya ya. Maaf banget ya, Oh Mbak. iya, terima kasih Mbak Mega. Semoga lancar, keluarga diberi kesehatan. Assalamualaikum. Oke, kemudian Mbak, oke, kita kembali ke pembicara yang kedua. Ya, di sini nanti beliau juga akan memaparkan beberapa jenis beasiswa yang masih tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dani. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Mita.